Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 6 dan saya Haryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus transaksi bisnis, yaitu siklus penggajian. Siklus penggajian merupakan rangkaian aktivitas perusahaan dalam mengelola data kepegawaian dan pembayaran gaji karyawan. Sistem ini sangat penting karena melibatkan pemrosesan pajak, biaya tenaga kerja, dan distribusi gaji secara periodik. Tujuan siklus penggajian adalah pembayaran karyawan secara akurat dan tepat waktu, memastikan kepatuhan pajak dan hukum, serta mencatat biaya tenaga kerja dengan benar. Aktivitas utama siklus penggajian yaitu sistem penggajian diperoleh secara batch atau bertahap karena gaji karyawan dibayar secara periodik atau mingguan, bisa bulanan. Setiap perusahaan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada pembarui file penggajian asli. Penggajian dilakukan oleh HR terkait rekrutmen, pemberhentian, dan perubahan gaji. Yang kedua ada penyesuaian harga dan pajak, menentukan perubahan nilai tukar dan potongan pajak. Yang ketiga ada keabsahan waktu dan data, kehadiran pengumpulan data, kehadiran melalui timesheet atau sistem digital. Yang keempat, penyusunan daftar gaji, data jam kerja disesuaikan manajer dan diproses oleh bagian penggajian. Yang berikutnya ada proses pembayaran dan pemotongan. 1. Penyusunan daftar gaji. Data jam kerja dikumpulkan, diizinkan oleh manajer unit dan diserahkan ke bagian penggajian untuk registrasi buku penggajian. Yang kedua, pembayaran daftar gaji. Perusahaan memotong pajak penghasilan sesuai undang-undang serta potongan pensiun, hari tua, atau kewajiban sukarela lainnya. Yang ketiga, perhitungan remunerasi dan pajak. Umum dilakukan untuk transfer dana ke rekening bank karyawan untuk mengurangi pemotongan upah tidak sah, pembayaran tunai kurang aman. Yang keempat, pajak penghasilan dan biaya lainnya. Langkah terakhir adalah pembayaran pajak penghasilan dan tugas sukarela lainnya atas nama karyawan, seringkali melalui transfer bank. Berikutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Risiko dan pengendalian dalam siklus penggajian. Sistem manajemen gaji harus dirancang untuk memenuhi tujuan kontrol seperti otorisasi yang wajar, pencatatan yang akurat, kepatuhan terhadap peraturan, dan perlindungan aset. Yang pertama ada otorisasi transaksi. Pekerja tidak aktif harus segera dihapus untuk mencegah pencurian pendapatan. Supervisor harus menyetujui modifikasi pada catatan ini. Yang kedua ada pembagian tugas. Pisahkan fungsi HR dan keuangan agar tidak terjadi manipulasi. Dan yang ketiga ada kontrol akses. Membatasi siapa yang dapat melihat data penggajian. Penggunaan teknologi akses card dan validasi data kehadiran oleh manajer departemen sangat penting untuk akurasi pelaporan budget tenaga kerja. Oke, next selanjutnya ada bagan alir atau flowchart. Bagan alir atau flowchart adalah teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Tujuannya intinya adalah untuk mengkomunikasikan dan mendokumentasikan logika sistem secara jelas, serta fungsinya mencakup analisis untuk mengidentifikasi efisiensi dan desain sebagai cetak biru panduan programmer dalam pengembangan sistem yang efisien. Selanjutnya ada simbol bagan alir atau flowchart, simbol-simbol input atau output. Yang pertama ada simbol dokumen, itu menggambarkan laporan atau dokumen. Yang kedua ada simbol dokumen rangkap, digambarkan dengan menumpuk dan mencetak nomor dokumen pada depan di kiri atas. Yang ketiga ada simbol input atau output, jurnal atau buku besar, menggambarkan data input dan output pada flowchart program. Menggambarkan jurnal atau buku besar dalam flowchart dokumen. Yang keempat ada simbol tampilan.
yaitu informasi yang ditampilkan oleh perangkat output online seperti terminal CRT atau FC. Dan yang kelima ada simbol pemasukan data online, yaitu entry data menggunakan data online seperti terminal CRT atau komputer pribadi. Selanjutnya ada simbol-simbol pemrosesan. Yang pertama ada simbol pemrosesan komputer, yaitu berfungsi untuk menghasilkan perubahan pada data atau informasi. Yang kedua ada simbol kegiatan manual, yaitu proses kegiatan yang dilakukan dengan cara manual. Yang ketiga ada simbol kegiatan campuran, yaitu proses kegiatan yang dilakukan dengan alat selain komputer. Dan yang keempat ada simbol kegiatan memasukkan data offline, yaitu aktivitas pemrosesan yang dilakukan dengan alat entry data offline atau register kas. Dan yang terakhir ada disk bermagnet, yaitu menggambarkan file ebook atau master file dengan cara menyimpan data secara tetap pada disk bermagnet. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Erika Fitriana dari kelas reguler CK 03 SAKK 005. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi pembahasan selanjutnya yang telah dijelaskan oleh kelompok saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai siklus penggajian pada PT Jaya Logistik. Namun sebelum memasuki ke tahap tersebut, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai studi kasusnya. Yang pertama ada profil singkat perusahaan, nama perusahaannya PT Jaya Logistik. Bidang usahanya sendiri adalah jasa logistik dan transportasi. Ya, untuk jumlah karyawan di dalam perusahaan tersebut kurang lebih terdapat 800 karyawan. Untuk bagian utamanya kita memiliki beberapa divisi. Salah satunya ada divisi operasional, divisi keuangan, serta divisi SDM dan masih banyak lagi. Ya, untuk periode penggajian kita memasuki di pertengahan bulan, sekitar tanggal 15-an kita sudah memasuki periode penggajian. Nah, selanjutnya ada deskripsi umum kasus. Pada PT Jaya Logistik ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dan transportasi, melayani distribusi barang melalui darat, udara, maupun laut. Nah, perusahaan ini juga menyediakan berbagai layanan seperti pengangkutan kontainer, pergudangan, manajemen rantai pasok, atau biasa disebut dengan supply chain management, serta jasa distribusi barang ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai siklus penggajian pada PT Jaya Logistik. Yang pertama ada startnya nih, dari mulai pengumpulan data karyawan sampai dengan pencatatan kehadiran dan lembur atau biasa disebut dengan timekeeping. Itu biasanya dilakukan oleh pihak karyawan sendiri untuk dilaporkan kepada pihak HRD ya. Nah, untuk rekap absen karyawan sampai dengan revisinya, di sini sudah memasuki tahap bidang tim HRD ya. Nah, di sini tahapannya ada rekap absensi karyawan, daftar gaji karyawan, perhitungan gaji bulanan, revisi daftar absen, serta approval revisi absensinya ya. Ini udah masuk ke dalam bidangnya tim HRD. Serta di sini approval payroll register itu sudah memasuki ke dalam bidangnya manajer keuangan ya, sampai dengan pembayaran gaji. Di sini tahapannya ada approve payroll register, verifikasi dan otorisasi, serta penggajian ya atau pembayaran gaji. Nah, selanjutnya ada bukti transfer. Ini yang sudah dilakukan oleh pihak bidangnya akuntansi perusahaan ya, yaitu di mana sudah memasuki akhir dari proses pencatatan ya. Ini di sini ada proses transfer, bukti transfernya ya, pembayaran slip gaji, mencatat jurnal penggajian, itu sudah memasuki ke dalam bidangnya akuntansi perusahaan, serta nanti dibuatkan jurnal umum untuk diposting ke buku besar sebagai laporan biaya tenaga kerja. Nah, selanjutnya memasuki kesimpulan dari pembahasan siklus penggajian ini, merupakan bagian penting dari siklus transaksi bisnis yang berhubungan dengan proses pencatatan, perhitungan, dan pembayaran gaji atau upah karyawan.
Ya, untuk siklus ini mencakup kegiatannya mulai dari pencatatan, waktu kerja, perhitungan gaji bruto, pemotongan pajak, dan pemotongan lain-lain. Ya, hingga pembayaran bersih kepada karyawan serta pencatatan akuntansinya. Untuk tujuan utamanya sendiri dalam siklus penggajian ini adalah untuk memastikan pembayaran gaji dilakukan dengan tepat waktu, akurat, dan sesuai peraturan. Ya, dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya untuk proses yang teratur dalam siklus ini untuk membantu perusahaan menjaga kepuasan karyawan kepada kepatuhan hukum serta ketepatan laporan keuangan. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.